Bab 66-70. Bab 66, Mantra Api. Setelah berbaring di lantai batu yang dingin dan dingin untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mengatur napas. Kebahagiaan sejati yang terpampang di wajahnya sulit disembunyikan saat dia menguji kakinya yang mati rasa sebelum sekali lagi memasuki postur latihan. Xiao Yan menghela napas dengan lembut dan perlahan menutup matanya. Dia membiarkan pikirannya secara bertahap menyelidiki misteri tubuhnya. Inner View, teknik pendukung yang unik untuk level Doze ke atas. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin dalam ia mampu menjelajahi dan menembus misteri yang lebih dalam dari tubuhnya. Pikirannya berkelana ke daerah perutnya, di mana vorteks seukuran telapak tangan putih susu perlahan bergerak. Energi putih krem berputar-putar di sekitar vorteks dalam kabut samar-samar. Mengamati vorteks kecil dengan pikirannya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia puas. Meskipun vorteks itu kecil, energi yang terkandung di dalamnya lebih dari 10 kali lebih kuat daripada yang dia miliki ketika dia berusia 9 Duan Qi. Doze dan 9 Duan Qi memiliki sifat yang berbeda. Energi berasimilasi sebelum menjadi Doze sebenarnya disebut Dozi Qi. Setelah menjadi Doze, energi berasimilasi sekarang dikenal sebagai Do Qi sejati. Meskipun hanya ada satu kata perbedaan antara nama mereka, perbedaan sebenarnya lebih seperti membandingkan surga dengan bumi, benar-benar tak tertandingi. Xiao Yan secara sadar mengarahkan pikirannya untuk mengendalikan vorteks. Di bawah kendalinya, seutas benang putih susu Do Qi dengan cepat diekstraksi dari vorteks dan dibiarkan berputar-putar. Terus-menerus mengendalikan vorteks, membuatnya memuntahkan dan menyerap kembali Do Qi dengan pikirannya. Penguasaan Xiao Yan perlahan meningkat. Hanya ketika dia puas, Xiao Yan akhirnya menghentikan pelatihan seperti permainan ini dan menarik pikirannya keluar dari tubuhnya. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, memperlihatkan cahaya putih susu yang bertahan selama sekitar 10 detik sebelum menghilang di dalam pupil hitamnya. Xiao Yan kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk udara keruh dan tidak murni, setelah itu kulitnya menjadi cerah. Memutar kepalanya dari sisi ke sisi untuk meregangkan lehernya, suara retak bisa terdengar yang membuat Xiao Yan menyeringai. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap sosok hantu Yao Lao yang mengambang di luar gua, Xiao Yan tersenyum cerah dan berkata, "Sukses. Ini adalah keberuntunganmu karena berhasil memadatkan Qi Vortex pada percobaan pertamamu." Yao Lao menjawab dengan nada acuh tak acuh sambil menganggukkan kepalanya. "Lebih seperti aku bergantung pada kemampuanku sendiri." Xiao Yan membalas sambil mengendurkan bahunya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu ketika ekspresi menjilat muncul di wajahnya. Mengulurkan tangan, dia bertanya dengan agak malu-malu, "Guru, saya telah mencapai level Doze, bukankah sudah waktunya untuk memberi saya teknik Qi?" Yao Lao memutar matanya. Tubuhnya melayang ke dalam gua dan dia perlahan duduk di depan Xiao Yan. Dia berpikir sejenak sebelum dia bertanya dengan ekspresi serius, "Teknik Qi apa yang kamu inginkan?" "Yah, hal yang lebih aneh dari teknik Qi tingkat surga, yang bisa berevolusi." Xiao Yan menggaruk kepalanya dan bertanya dengan nada agak malu. Mendengar Xiao Yan, ekspresi konflik melintas di wajah Yao Lao dan tanpa diduga, dia tetap diam. "Guru, ada apa? Apakah Anda berbohong tentang teknik Qi itu?" Melihat ekspresi wajah Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gugup. Mendengar Yao Lao mengkonfirmasi pertanyaannya, rasa bahagia mengalir di wajah Xiao Yan. Memutar tangannya, dia dengan hati-hati bertanya, "Kalau begitu, bisakah kamu membiarkanku menggunakannya? Teknik Qi yang saya ceritakan, memang bisa berevolusi, saya tidak membodohi Anda." Yao Lao berbisik, "Teknik Qi aneh ini memang bisa berevolusi tetapi risikonya sangat tinggi." Yao Lao berseru setelah terdiam lama. Melihat raut wajah Yao Lao, Xiao Yan perlahan menarik tangannya ke belakang dan bertanya, "Seberapa tinggi?" Yao Lao tersenyum pahit, "Dalam hidupku, aku belum pernah melihat orang melatih teknik Qi ini atau mendengar tentang siapapun yang menggunakan teknik Qi ini. Jadi, saya tidak tahu seberapa tinggi risikonya, namun, dengan pengalaman saya dan setelah melihat kesulitan teknik ini, saya akan mengatakan bahwa tingkat keberhasilan maksimum tidak akan lebih dari 20%. 20%, wajah Xiao Yan menegang, serendah itu. Yao Lao menghela nafas dan mengangguk, "Aku khawatir itu serendah itu." Tersenyum pahit dan memijat dahinya, Xiao Yan masih enggan menyerah pada kesempatan untuk mempelajari teknik Qi yang berkembang.
Godaan untuk teknik Qi yang bisa berkembang menjadi teknik Qi tingkat surga terlalu besar. Guru, bisakah Anda memberi saya gambaran umum tentang teknik Qi ini? Yao Lao menggosok kedua telapak tangannya dan berbisik setelah beberapa saat, persyaratan teknik Qi ini untuk berkembang terkait dengan api surgawi yang telah saya katakan sebelumnya. Mata Xiaoyan menyipit dan dia tetap diam sambil mendengarkan dengan seksama. Oke, saya mendapatkan teknik Do Qi ini melalui sebuah kecelakaan. Teknik Qi ini awalnya tidak bernama. Namun, saya memberinya nama yang disebut mantra api. Berbicara sampai di sini, Yao Lao mencoba menyembunyikan ekspresi campur aduk di wajahnya. Sepertinya proses untuk mendapatkan teknik Do Qi ini tidak semudah yang dia ceritakan sebelumnya. Flame mantra memang bisa berevolusi, tapi salah satu prasyaratnya adalah membutuhkan Heavenly Flame sebagai bahan bakunya. Dengan setiap evolusi, ia perlu menelan satu jenis api surgawi. Suara Yao Lao menjadi agak kasar, kamu perlu tahu bahwa api surgawi adalah beberapa bentuk energi paling kejam di dunia ini. Bahkan jika Anda menemukannya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Anda akan bisa menelannya. Di masa lalu ketika saya menemukan api dingin tulang ini, saya hampir terbakar hidup-hidup hingga kehampaan olehnya. Bagian paling menakutkan dari metode ini adalah kebutuhan untuk mengasimilasi berbagai api surgawi. Salah satu dari api surgawi bisa menempatkan Dou Huang di jurang antara hidup dan mati. Saya tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang memiliki dua jenis api surgawi di tubuh mereka. Menatap tatapan tak terduga yang dimiliki Yao Lao, Xiaoyan juga ketakutan kaku, menelan api surgawi untuk berevolusi. Sialan, kamu bahkan tidak yakin apakah kamu akan dapat memakan nyala api atau apakah nyala api akan memakanmu. Pencipta metode Qi ini pastilah orang gila. Xiaoyan mengangguk, sedikit terpesona dengan potensinya. Jika seseorang mampu mengendalikan beberapa jenis api surgawi, bahkan seorang Douseng tidak akan berani menganggap enteng orang itu. Tentu saja itu hanya jika seseorang tidak terlebih dahulu termakan oleh api surgawi. Meskipun teknik ini berbahaya di luar mimpi terliarmu, aku tidak meragukan potensinya. Jika itu benar-benar dikuasai, di benua Do Qi, dengan pengecualian beberapa laskar, tidak ada orang lain yang akan menjadi tandinganmu. Yao Lao menghela nafas, menatap Xiaoyan. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, sekarang, apakah kamu masih ingin mempelajarinya? Xiaoyan sedikit menggigil dalam diam. Bab 67, Pilihan. Mengenai mantra api, Xiaoyan benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Bagaimanapun, untuk dapat berevolusi menjadi teknik Tian Do Qi, kemampuannya sangat menarik. Di benua Do Qi yang sangat besar ini, teknik Tian Reng Do Qi akan sama dengan tiket untuk menjadi yang terkuat. Meskipun metode Qi sangat kuat, tingkat keberhasilannya bahkan tidak 20%. Fakta ini akan mengecilkan hati kebanyakan orang. Dengan 10 jarinya berpotongan erat, wajah Xiaoyan berubah terus-menerus, memantul antara ragu-ragu dan tertekan. Menonton ketakutan di wajah Xiaoyan dengan tenang, wajah tua Yao Lao juga menunjukkan ekspresi yang campur aduk. Setelah beberapa saat dia menghela nafas pelan, masalah ini hanya bisa diputuskan sendiri. Saya juga tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Namun, saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Apa perasaan Anda terhadap gadis Sun Er? Ditanya tentang masalah ini oleh Yao Lao mengejutkannya. Wajah Xiaoyan agak memerah. Membuka mulutnya setelah beberapa saat dan dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Sun Er adalah adik perempuan saya. Terhadapnya, perasaan apa yang bisa saya miliki?" Pada kata-kata terakhir itu, Xiaoyan sepertinya merasa agak lemah. "Hehe, kakak, Anda juga tahu bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengannya." Gadis cantik ini baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun generasi muda klan Xiao sudah mengaguminya tanpa henti. Ketika dia dewasa, apa yang harus dikatakan lagi? Berbicara sampai di sini, Yao Lao melirik Xiaoyan. Sambil tersenyum samar dia berkata, "Jika Anda memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti pria lain akan menikahinya, bagaimana perasaanmu?" Memaksa senyum tipis di wajahnya, Xiaoyan mengerutkan alisnya perlahan. Dia menghela nafas ringan dan berbisik, "Sepertinya, agak sulit untuk diterima." "Hehe, karena kamu bisa merasakan bahwa itu agak sulit untuk diterima maka di dalam hatimu,
kamu tidak hanya menganggapnya sebagai adik perempuanmu saja. Yao Lao tersenyum namun tidak tersenyum saat dia berbicara. Wajahnya merah sekali lagi, Xiao Yan terdiam dan dia bergumam. Membentangkan tangannya tanpa daya dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Guru, apa yang sebenarnya ingin Anda katakan?" Semua itu untuk menjernihkan pikiranmu tentang perasaan apa yang kamu miliki terhadapnya, karena kamu dan dia sudah memiliki pikiran yang tidak jelas, kamu harus menilai kekuatanmu sendiri dan potensi pengembanganmu. Membekukan wajahnya, Yao Lao menelan ludah dan dengan agak ragu berbicara, latar belakang gadis itu sedikit menakutkan. Saya tidak tahu persis kebenaran tentang latar belakangnya. Entah bagaimana, klan Xiao kecil memiliki semacam hubungan dengan mereka. Namun, hanya ini yang tidak dapat mengisi kesenjangan yang lebar di antara Anda. Kesenjangan status antara kalian berdua benar-benar terlalu besar. Bahkan jika gadis itu menyukaimu, orang-orang di belakangnya tidak bisa menyetujuinya dengan cara apapun. Petik 2. Menutup matanya, Xiao Yan menyatukan kedua telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Benua ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Memiliki kekuatan juga memiliki martabat. Sebelumnya Anda melihat perilaku Nalan Yanran. Alasan bagaimana dia mampu bertindak begitu angkuh dan bagaimana dia bisa meremehkanmu adalah karena latar belakangnya, kekuatannya lebih besar dari milikmu. Melihat penampilan Xiao Yan, Yao Lao menghela nafas dengan kata-kata yang tulus dan sungguh-sungguh. Kekuatan di balik Sun Er lebih menakutkan daripada fraksi Mystic Cloud. Karena itu, di mata mereka, kamu hanyalah seekor cacing. Meskipun Anda memiliki bakat yang luar biasa, mereka tidak mungkin melihat Anda sebagai sesuatu yang penting. Sungguh, selama bertahun-tahun, mereka telah melihat banyak talenta yang sangat berbakat, hanya jika kamu mampu membuat mereka takut akan kekuatanmu, apakah kamu akan memenuhi keinginanmu? Xiao Yan menyentuh hidungnya dan, dengan mengangkat bahu, dia bertanya dengan lembut, apakah berlatih, mantra api, akan memberiku kekuatan seperti itu? Sebenarnya, hanya dengan berhasil berlatih, mantra api, Anda akan memiliki kesempatan itu. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan dia menatap lagi. Mendesah ringan, Xiao Yan menguatkan dagunya. Senyum gadis anggun di masa lalu itu muncul tak terlukiskan di depan matanya perlahan. Tawa seperti lonceng perak melayang di telinganya. Mengambil napas panjang Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, guru telah mengatakan ini banyak dan masih menyebutnya tidak ikut campur dengan keputusan saya. Hehe, Yao Lao membelai wajahnya yang layu dan tua sambil tertawa canggung. Sedikit malu, dia menjawab, oke, saya akui saya mungkin memiliki beberapa niat untuk mendorong Anda, tetapi dari sudut pandang saya sangat berharap Anda akan mempraktikkan mantra api ini. Kamu harus tahu bahwa aku saat ini hanyalah roh belakakan. Yao Lao merentangkan tangannya saat dia bertanya. Xiao Yan mengangguk, orang lain mungkin telah mati, tetapi karena persepsi jiwaku jauh lebih kuat daripada yang lain, aku entah bagaimana secara aneh bertahan dalam bentuk ini. Yao Lao tersenyum pahit seolah-olah dia sedang mengejek dirinya sendiri. Saya tidak suka hidup seperti ini, setiap hari terasa seperti ilusi palsu dan kosong bagi saya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus saya capai secara pribadi, oleh karena itu, saya harus meninggalkan keadaan roh ini. Petik 2. Guru ingin menghidupkan kembali. Xiao Yan berkedip sedikit tidak percaya. Tertegun, dia melanjutkan, di dunia ini, seharusnya tidak ada yang bisa menghidupkan kembali orang matikan. Dalam keadaan normal, memang begitu. Mengangguk setuju, ekspresi penuh gairah muncul di Yao Lao saat dia melanjutkan, namun menurut beberapa deskripsi yang tidak jelas dari mantra api, jika berhasil dikuasai, seseorang akan dapat memadukan beberapa jenis api surgawi bersama-sama untuk membentuk tubuh yang bisa menampung roh. Memperoleh tubuh seperti itu, akan menjadi semacam kelahiran kembali bagiku. Di atas ring, aku telah bertahan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa siang hari semua dengan harapan suatu hari bertemu seseorang yang memiliki persepsi jiwa yang cukup kuat yang mampu untuk memenuhi persyaratan saya. Aku sangat beruntung akhirnya bertemu denganmu. Kesedihan mendalam terukir di garis wajah keriput dan tua itu, meskipun itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sangat jeli. Yao Lao menatap sepasang mata hitam pekat Xiao Yan yang balas menatapnya, tersenyum pahit, dia melanjutkan, anggap saja kata-kata ini sebagai gemuruh menganggur dari seorang lelaki tua. Sayangnya, meskipun saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan ikut campur, pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, saya benar-benar
Petik 2. Dengan sedih menggelengkan kepalanya, Yao Lao mengulurkan tangannya yang keriput. Dengan gelombang kecil, satu gulungan hitam dan satu gulungan merah samar-samar berkilauan saat mereka muncul di masing-masing tangan. Gulungan merah adalah api yang dikaitkan dengan metode Lao Di Qi sedangkan gulungan hitam adalah mantra api. Yao Lao tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya. Wajahnya yang layu sedikit melunak ketika dia dengan lembut berkata, buat pilihanmu sendiri dan pikirkan faktor-faktor yang mendorongmu. Selama kamu ingat bahwa apapun pilihanmu, kamu akan selalu menjadi muridku dan aku tidak akan pernah menyalahkanmu untuk itu. Telapak tangan Xiaoyan menopang dagunya saat dia menatap kosong pada dua gulungan berkilauan di depannya. Lama kemudian, dia menjilat bibirnya dan mengangkat bahunya dengan malas sambil tersenyum, meskipun aku takut mati. Tanpa kekuatan tidak ada kehormatan. Saya menolak untuk mengalami jenis penghinaan yang diberikan Nalan Yanran kepada saya hari itu lagi. Dan tetap saja, bahkan jika itu tidak berjalan dengan baik, saya selalu dapat mengubah ke metode Qi yang lain. Sambil menggelengkan kepalanya, senyum cemerlang menghiasi wajah lembut Xiaoyan. Di mata Yao Lao yang sedikit merah dan lembab, sosok Xiaoyan terlihat mengulurkan tangannya untuk menggenggam gulungan hitam itu dengan kuat. Ketika tangannya menyentuh gulungan itu berubah menjadi aliran informasi yang mengalir langsung ke kepala Xiaoyan. Bab 68, Api Hati yang Jatuh. Di gua sempit, Yao Lao menyaksikan dengan mata tertutup saat Xiaoyan melatih douqinya. Menggosok matanya yang kemerahan dengan tangannya, Yao Lao tahu bahwa dia adalah salah satu alasan mengapa Xiaoyan memilih teknik berbahaya ini. Emosi menggenang di dalam hatinya yang lama saat dia berbalik menghadap langit. Dengan desahan rendah, dia bergumam, yakinlah, aku pasti akan mengasuhmu menjadi alkemis yang paling luar biasa. Setelah membuat terobosan untuk menjadi Douze, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih metode Qi. Setelah berlatih teknik, Dou Qi putih susu tanpa atribut di dalam tubuh akan berubah menjadi atribut yang sama dengan teknik yang dipraktikkan. Seseorang tidak membutuhkan terlalu banyak waktu untuk perubahan Dou Qi pertama. Sehingga hampir 2 jam kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya dari posisi duduk bersila. Setelah berlatih teknik Douqi, Xiaoyan tampak penuh vitalitas dan kekuatan dibandingkan sebelumnya. Dengan semangat yang tinggi, wajahnya yang halus semakin bersinar dengan kilau batu giok yang indah. Xiaoyan mengerjap beberapa kali saat matanya menyesuaikan diri dengan pencahayaan di gua yang menjadi lebih terang dari sebelumnya. Sambil tersenyum ringan, dia tahu bahwa peningkatan kepekaan ini disebabkan oleh latihan metode Qi. Apakah kamu berhasil? Yao Lao bertanya dengan senyum di wajahnya. Ya, Xiaoyan mengangguk sambil mengulurkan telapak tangan yang adil. Qi vortex di dalam tubuhnya berputar, saat aliran Douqi kuning pucat meninggalkan pusaran sebelum akhirnya berhenti di titik akupuntur di telapak tangannya. Mewujudkan Douqi hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai setidaknya level Dadoshi. Xiaoyan saat ini jelas tidak memiliki tingkat kekuatan itu, sehingga Douqi di tubuhnya tidak dapat muncul dari titik akupuntur di telapak tangannya. Douqi tetap macet menyebabkan telapak tangan Xiaoyan yang adil secara bertahap diliputi cahaya kuning muda, seperti lilin yang hampir terbakar, nyaris tidak bisa menyebarkan kegelapan. Kuning muda adalah warna api yang dikaitkan dengan metode Lao Huang Qi. Semakin tinggi peringkat metode Qi, semakin dalam warnanya. Saat matanya menatap sedikit cahaya kuning di telapak tangannya, Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mengangkat kepalanya, dia memaksakan senyum ketika dia berkata, sebelum mantra api ini berkembang, Douqiku akan memiliki peringkat yang lebih rendah daripada hampir semua orang. Tidak perlu mempertimbangkan orang-orang dari tingkat yang lebih tinggi, saya bahkan tidak yakin untuk memenangkan seseorang dari tingkat yang sama yang telah berlatih metode tingkat Xuan. Meskipun mantra api hanya ada di Huang rendah sekarang, kekuatannya tidak akan kalah dengan Huang tengah. Selain itu, meskipun metode Qi lemah, bukankah Anda masih memiliki teknik Dou? 3 teknik Xuan level Dou sudah cukup untuk menutupi celah dalam metodemu. Yao Lao tersenyum sambil menghibur Xiaoyan. Tak lama setelah dia menambahkan peringatan, karena metode Qi Anda lebih rendah dari yang lain, itu juga berarti bahwa tingkat daya tahan Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, dalam pertempuran di masa depan, Anda harus lebih efisien, tidak ada lagi gerakan yang sia-sia dan setiap gerakan harus mengandung kekuatan penuh Anda di belakangnya. Pastikan untuk mengakhiri setiap pertarungan dengan cepat. Xiaoyan mengangguk mengerti,
namun wajahnya mengerut seolah masih agak tertekan. Melihat tatapan Xiao Yan ini dan mengetahui kepribadiannya, Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa alternatif lain, dia hanya bisa membayar harganya dan berkata, ketika Anda telah benar-benar menguasai 3 teknik Dou yang sekarang Anda miliki, saya akan sekali lagi memberi Anda teknik Dou yang baru. Anda akan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah sekarang. Anda harus memahami prinsip ini kan? Peringkat apa? Mata Xiao Yan berbinar saat dia bertanya dengan sangat hati-hati. Marah namun senang pada penampilan hati-hati Xiao Yan, Yao Lao membelai jenggotnya dan dengan dingin mendengus, yang akan saya katakan adalah bahwa itu tidak akan lebih rendah dari tingkat ledakan oktan. Mendengar kata-kata ini, wajah Xiao Yan langsung bersinar seperti matahari. Octane Blast adalah teknik Xuan Dou tinggi, apa yang bisa lebih tinggi dari itu? Tingkat, meskipun di level hanya 1 tingkat lebih baik dari High Xuan level, jarak antara keduanya selebar Grand Canyon. Dengan kekayaan yang cukup dan sedikit keberuntungan, seseorang kadang-kadang bisa mendapatkan teknik Xuan Dou tinggi dari lelang tingkat tinggi. Namun teknik di level Dou dapat dikatakan dihargai di luar pasar karena pernah terdengar bahwa di ibu kota Kekaisaran Jiama, harga teknik di level Dou telah meroket ke harga setinggi langit sekitar 10 juta, yang setara dengan 1 tahun penuh pajak dari seluruh Kekaisaran Jiama. Meskipun itu hanya perbedaan 1 tingkat, harga antara keduanya lebih dari 100 kali lipat. Dari sini dapat dilihat bahwa Xuan level dan di level adalah 2 konsep yang sama sekali berbeda. Memikirkan level yang hampir legendaris ini, perasaan Xiao Yan mendidih, berharap dia bisa memaksa Yao Lao untuk mengajarinya langsung. Namun, setelah mempertimbangkan status dan hubungan di antara mereka berdua, dia memutuskan untuk dengan patuh menyerah pada ide lucu itu. Guru, kapan Anda akan mengajari saya alkimia? Untuk sementara melepaskan pikiran tentang teknik di level Dou, Xiao Yan bertanya lagi. Alkimia tidak dimaksudkan untuk dipelajari di klan kecil dan kecil ini. Yao Lao menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia melanjutkan, selain itu, hampir separuh waktu telah berlalu sejak kamu membuat taruhan 3 tahun antara dirimu dan Nalan Yanran. Adalah bodoh untuk tinggal di kota Wutan lagi, kecepatan pelatihan di sini terlalu lambat. Selain itu, saya tidak dapat menggunakan beberapa metode pelatihan karena alasan yang rumit dan beragam. Jadi saya ingin membawa Anda dalam perjalanan pelatihan selama sedikit lebih dari setahun. Petik 2. Lebih dari setahun. Mendengar ini, Xiao Yan agak ragu-ragu, namun ketika dia memikirkan wanita angkuh itu, dia dengan tegas menganggukkan kepalanya dan menjawab, oke, setahun, jadilah. Kapan kita berangkat? Mari kita tunggu selama 2 bulan. Yao Lao tersenyum dan berkata, kenapa menunggu begitu lama? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Karena 1 bulan kemudian adalah waktu bagi Akademi Jianan untuk mendaftarkan siswa baru dan kamu harus mendaftar. Yao Lao dengan ringan tersenyum saat dia menjawab. Memutar matanya, Xiao Yan memaksakan senyum dan bertanya, apa yang harus saya lakukan di sana? Saya tidak kekurangan metode Qi atau teknik Dou, apalagi yang bisa mereka ajarkan kepada saya. Aku tidak memintamu untuk belajar sesuatu di sana. Yao Lao memberinya mata saat alisnya berkerut. Menurunkan suaranya, Yao Lao berkata, kamu harus pergi ke Akademi Jianan untuk mencari jenis api surgawi. Saya sebelumnya telah memperoleh kecerdasan bahwa di Akademi Jianan harus ada jenis api surgawi yang disebut hati jatuh api. Api surgawi ini berada di peringkat ke-14 pada daftar api surgawi. Jika Anda bisa mendapatkan api surgawi ini, mantra api mungkin bisa berevolusi. Api hati jatuh. Xiao Yan dengan lembut membisikkan nama aneh ini pada dirinya sendiri saat matanya berangsur-angsur menyala. Bab 69, The Furious Sun Air. Setelah menyelesaikan semuanya, Xiao Yan perlahan muncul dari gua. Mengikuti jalur gunung, dia diam-diam naik ke puncak gunung dan melirik untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Akhirnya, menghela nafas lega, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan langsung menuju rumah klan. Dengan santai kembali ke klan, Xiao Yan kebetulan bertemu dengan 3 tetua klan yang buru-buru bergegas melewati saat mereka bersinggungan dengannya di halaman depan. Menghentikan langkahnya, Xiao Yan agak bingung dengan wajah suram namun marah dari 3 sesepuh yang baru saja pergi. Siapa yang telah menyinggung mereka sekarang? Kagum? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk menemukan seorang gadis muda berpakaian hijau bergegas keluar dari sisi jalan untuk berdiri,
ramping dan elegan, di depannya. Saat melihat Sun Er yang menggemaskan yang memasang ekspresi tersenyum di wajahnya, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Memikirkan kembali apa yang ditanyakan Yao Lao di dalam gua, wajahnya menjadi panas saat dia dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya ke langit untuk bertindak seolah-olah dia sedang berpikir. Sedikit bingung dengan perilaku Xiao Yan yang tidak biasa, hanya sesaat kemudian Sun Er menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa membuat alasan di balik perubahan ini. Mengambil langkah ke depan, dia dengan lancar melirik Xiao Yan saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang lembut. Kedua tangan di punggungnya, dia mencondongkan tubuh ke depan sampai hanya ada 1 sentimeter di antara mereka. Dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Kakak Xiao Yan, kamu sudah maju ke Douse." Kewalahan oleh aroma, napas hangat yang bertiup ke wajahnya, Xiao Yan sejenak kehilangan akalnya. Dengan marah menggelengkan kepalanya untuk mematahkan mantranya, dia dengan kuat memaksakan jantungnya yang berdebar. Menepuk kepala gadis muda yang setinggi dia dengan enggan berkata, "Mengapa kamu tidak bisa membiarkan aku mengatakannya sendiri untuk memuaskan kecenderungan sombongku?" Mendengar ini, mata Sun Er sedikit melengkung menjadi bentuk bulan sabit yang indah. Seperti biasa, dia mengulurkan tangan yang halus dan lembut dan mulai dengan sungguh-sungguh menghaluskan lipatan pada pakaian Xiao Yan. Di masa lalu, ketika Xiao Yan diperlakukan seperti ini oleh Sun Er, dia tidak berpikir dua kali tentang hal itu. Namun hari ini, setelah perasaan di hatinya diungkapkan oleh Yao Lao, dia sekarang tiba-tiba terganggu oleh gerakan ini. Di dekat jalan ini, klan lain sesekali lewat. Saat melihat Sun Er membantu Xiao Yan merapikan pakaiannya seperti seorang istri, mereka tidak bisa menahan rasa iri. Saat dia mencondongkan kepalanya untuk melihat wajahnya yang halus dan tanpa cacat, sehelai rambut hitam halus jatuh di dahinya. Itu menekankan besarnya matanya yang berkeliaran dengan lancar, pemandangan yang sangat menyentuh. Menatap kosong pada Sun Er, kecepatan napas Xiao Yan berangsur-angsur meningkat saat tatapannya memanas karena gairah. "Xiao Yan GG, kamu, apa yang kamu lihat?" Sun Er diam-diam menggerutu setelah dia menepuk-nepuk lipatan pakaian Xiao Yan. Dia akhirnya menyadari tatapan penuh gairahnya, pipinya memerah sebagai tanggapan. Tersadar, wajah Xiao Yan juga berubah menjadi merah muda. Untungnya kulitnya jauh lebih tebal daripada kulit Sun Er. Setelah berpura-pura batuk 2 kali, dia dengan acuh tak acuh menjawab, "Tidak banyak, hanya saja Sun Er menjadi semakin cantik." Mendengar kata-kata Xiao Yan, Sun Er tidak menjawab dan mendengus pelan. Namun, bibirnya yang kemerahan terangkat membentuk ekspresi senang. "Oh, benar." Mengingat sesuatu, Sun Er tiba-tiba melirik tubuh Xiao Yan lagi sebelum dengan lembut bertanya, "Karena Xiao Yan GG telah maju ke Douse, maka metode Qi juga telah dipelajari." Ekspresi Xiao Yan menegang saat dia dengan malu mengangguk sebagai penegasan. Jari-jari ramping menempel di dagunya yang seputih salju. Sun Er tertawa riang dan berkata, "Maukah Anda membiarkan Sun Er melihat tingkat metode Qi itu?" Batuk metode Qi, hanyalah objek. Selain itu, selama seseorang bekerja keras, bukankah levelnya tidak masalah? Xiao Yan menjawab sambil tertawa hampa. Mengamati ekspresi Xiao Yan, kilatan berbahaya perlahan muncul di mata Sun Er, namun nadanya tetap lembut saat dia berkata, "Xiao Yan GG, biarkan Sun Er melihatnya." Di Sun Er yang keras kepala, Xiao Yan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya sambil mengulurkan tangan. Sesaat kemudian, cahaya kuning muda yang lemah muncul. "Xiao Yan GG, ini teknik yang lebih baik yang kamu bicarakan." Menatap cahaya kuning muda yang seolah-olah akan padam setiap saat, wajah Sun Er berubah sedikit tidak enak dilihat. Bibir merahnya mengerucut, menunjukkan kemarahan di hatinya. Xiao Yan dengan canggung tertawa, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. "Kamu jelas tahu bahwa jika kamu memiliki metode Qi tingkat tinggi pada tahap awal, tak perlu dikatakan bahwa itu akan menguntungkan pelatihanmu di masa depan. Namun Anda menolak saya." Sun Er tidak berusaha memberi Anda amal. "Skenario terburuk, Anda bisa mengembalikan metode Qi ketika Anda mendapatkan yang lebih baik. Namun, sekarang Anda berlatih metode Qi tingkat terendah, apakah ini tidak membuat saya kesal?" Mata Sun Er terbuka lebar saat dia menatap Xiao Yan dengan marah. Bulu matanya yang panjang berkilau karena kelembapan. Mampu membuat Sun Er yang manis menggunakan cara bicara ini, adalah mungkin untuk membayangkan betapa Sun Er bingung dan marah pada tindakan Xiao Yan.
Saat matanya tertuju pada seorang Sun Er yang menggigit bibirnya sambil dengan keras kepala mengharapkan jawaban darinya, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memaksakan senyum dan menjawab dengan suara rendah, kami telah hidup bersama selama 10 tahun, apakah kamu masih tidak mengerti aku? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan menjadi tipe orang yang akan melepaskan metode Qi tingkat tinggi dan malah berlatih metode Qi tingkat terendah seperti orang bodoh? Tapi metodemu, tidak diragukan lagi dari level Huang rendah, aku bisa merasakannya. Sun Er bersikeras setelah mendengar jawaban Xiao Yan, meskipun kemarahan di wajahnya sudah sedikit mereda. Sebuah buku tidak dapat dinilai dari sampulnya, saat ini tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda secara rinci tentang alasannya, tetapi suatu hari nanti di masa depan, Anda akan mengerti. Aku yang sekarang jelas tidak membiarkan emosiku mengaburkan penilaianku, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Betulkah? Menatap tatapan serius pada Xiao Yan, Sun Er terdiam beberapa saat sebelum dengan ragu bertanya sekali lagi. Ya, itu benar, tentu saja benar. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Khawatir bahwa dia akan terus bertanya tentang masalah ini, dia dengan cepat mengubah topik dengan bertanya, apakah sesuatu terjadi di klan baru-baru ini? Kenapa para tetua memiliki ekspresi tidak nyaman seperti itu? Petik 2. Ya, baru-baru ini klan Jialai berhasil mengundang alkemis tingkat pertama dari Tuhan yang tahu di mana. Saat ini, pasar mereka memiliki obat baru yang disebut, kembalinya bubuk musim semi. Obat ini murah namun efektif, membuatnya diterima dengan sangat baik dan dicintai oleh tentara bayaran di kota Wutan. Sun Er mengangguk sambil mengernyitkan alisnya dan melanjutkan menjelaskan, karena pengaruh dari Return of Spring Powder, lalu lintas di pasar klan Xiao telah dipotong hampir setengahnya dan karena kerugian ini, para pedagang dari pasar telah pindah ke pasar klan Jialai. Meskipun baru beberapa hari, klan Xiao telah sedikit menderita secara ekonomi, menyebabkan Paman Xiao khawatir tentang peristiwa ini. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk mengerti, tidak heran ketiga sesepuh memiliki ekspresi suram seperti itu. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya saat dia menggosok hidungnya, mencibir di dalam hatinya, hanya seorang alkemis tingkat pertama, apakah klan Jialai benar-benar berpikir dia adalah sesuatu? Bab 70, Investigasi. Xiao Yan menemukan alasan untuk berpisah dengan Sun Er sebelum diam-diam menyelinap keluar dari klan. Berhenti sejenak untuk berpikir, dia memutuskan untuk pergi ke pasar kecil terdekat yang dimiliki oleh klan Jialai. Meskipun dia tidak tertarik untuk membantu para sesepuh untuk meringankan masalah mereka, dia berharap dengan kemampuannya, dia bisa membantu ayahnya. Untuk membantu, dia perlu tahu harus mulai dari mana, oleh karena itu, Xiao Yan harus terlebih dahulu menyelidiki pasar klan Jialai. Pasar kecil milik klan Jialai ini terletak di daerah yang agak terpencil dan biasanya dinikmati oleh sedikit orang. Namun, ketika Xiao Yan masuk ke pasar, dia diliputi oleh jalan-jalan yang penuh sesak dan hiruk-pikuk orang banyak yang memekakkan telinga. Di jalan lebar, orang-orang bergegas. Beberapa pria bersenjata lengkap dan kekar berteriak sambil mati-matian menerobos kerumunan. Dari bau samar darah yang keluar dari orang-orang ini, mereka mungkin adalah tentara bayaran yang haus darah. Karena sering berhubungan dengan kematian, mereka sangat menyukai salep penyembuhan. Lagi pula, ketika menembus jauh ke dalam tanah berbahaya, sedikit salep penyembuhan mungkin merupakan harga yang tepat untuk membeli kembali nyawa seorang kawan. Berdiri di pintu masuk pasar, Xiao Yan melihat beberapa tentara bayaran membawa peti kayu kecil sambil mendorong keluar dari kerumunan sebelum dengan gembira melesat keluar dari pasar. Kasus-kasus itu seharusnya berisi, kembalinya bubuk musim semi, kan? Diam-diam membisikkan kalimat ini, Xiao Yan juga memasuki jalan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggali ke dalam kerumunan. Di sebuah kios yang menjual Return of Spring Powder, dia menghabiskan 100 emas untuk membeli sebuah kotak. Memegang kasing saat dia sekali lagi dengan susah payah keluar dari kerumunan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Memikirkan kembali wajah para penjual obat yang sombong dan tidak sabar, dia hanya bisa mencibir dalam hatinya, anjing-anjing yang menggunakan posisinya untuk menggertak orang lain. Saat dia berjalan keluar dari pasar dengan kasing, Xiao Yan mengangkat tutup kasingnya. Di dalamnya ada 10 botol kecil yang terbuat dari bahan mentah, mungkin batu giok kelas terendah. Tidak mungkin mempertahankan efektivitas obat dengan bahan semacam ini. Membuka botol, cairan hijau agak yang memancarkan bau obat yang sangat lemah ditemukan terkandung di dalamnya. Guru,
Bisakah ini disebut obat? Agak kagum dengan obat yang diencerkan, Xiao Yan tidak tahan tetapi bertanya dalam hatinya. Ya, itu bisa dihitung sebagai obat penyembuhan tingkat terendah dengan beberapa efek penyembuhan. Obat penyembuh sederhana semacam ini tidak sulit dibuat dan karena sifatnya yang umum hanya bisa dijual dengan harga murah. Inilah sebabnya mengapa hanya beberapa alkemis tingkat pertama yang mau memproduksinya. Ini memang sangat murah, 100 emas untuk 10 botol adalah 10 emas per botol. Bagi seorang alkemis, ini benar-benar memalukan. Sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Guru, apakah Anda memiliki obat yang agak lebih baik dari ini?" "Banyak, tapi potion itu levelnya terlalu rendah jadi aku jarang membuatnya." Yao Lao berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, "Apakah kamu ingin membuatnya untuk klan Xiao?" "Itu bagus karena kamu sudah menjadi douse, sekarang saatnya untuk mencoba memperbaiki beberapa obat." "Oh, saya bisa memperbaiki." Xiao Yan sedikit heran dengan kata-kata Yao Lao. "Mungkinkah Anda masih mengharapkan saya untuk secara pribadi menangani hal semacam ini?" Yao Lao dengan sedih membalas sebelum melanjutkan dengan instruksinya, "Pertama, pergi ke rumah lelang untuk menemukan kuali obat yang berkualitas lebih baik. Setelah itu, Anda perlu membeli sejumlah besar bahan obat dasar. Pada tahap awal, seorang alkemis baru bergantung pada pil yang diproduksi secara massal untuk mendapatkan pengalaman." Petik 2. Xiao Yan menjilat bibirnya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Melempar kopernya ke selokan di pinggir jalan, dia berlari cepat menuju lokasi rumah lelang primer. Tepat sebelum dia tiba di rumah lelang, Xiao Yan sekali lagi mengenakan mantel hitam di sudut tersembunyi sebelum meluangkan waktu untuk perlahan mendekati rumah lelang. Semua staf di rumah lelang primer sudah akrab dengan penyamaran Xiao Yan, jadi ketika mereka melihat sosok mengenakan mantel hitam perlahan maju dari jauh, salah satu dari mereka dengan cepat masuk ke rumah lelang untuk memberitahu Ya Fei dan Guni. Mendengar pengumuman bawahan mereka, Ya Fei dan Guni secara bersamaan meninggalkan pekerjaan mereka saat ini untuk muncul di pintu rumah lelang dan semuanya tersenyum saat mereka membawa Xiao Yan ke ruang tamu. "Saya melakukan kunjungan ini untuk meminta bantuan Anda dalam mendapatkan kuali yang berkualitas." Suara tua itu terdengar dari bawah gaun hitam. Kemudian, dengan kedua tangan, dia membawa cangkir teh ke mulutnya untuk menyesapnya. Menyadari status pihak lain, Ya Fei sama sekali tidak terkejut dengan permintaannya. Sambil tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dia memberi isyarat untuk memanggil seorang gadis yang melayani. Ya Fei dengan lembut memberi gadis itu beberapa instruksi sebelum melambaikan tangannya untuk mengirim gadis itu pergi. "Haha, Tuan, Anda datang pada saat yang tepat. Baru pagi ini rumah lelang menerima kuali obat yang disempurnakan oleh api yang menyala-nyala. Kuali ini ditempa oleh pandai besi terkenal dari Kekaisaran Jiama, Master Heer. Tidak hanya memperkuat api Doki, itu juga terbuat dari beberapa logam langka yang membantu meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian obat. Hari-hari ini, kuali obat semacam ini sangat dipuji oleh para alkemis Kekaisaran Jiama." Ya Fei menjelaskan sambil tersenyum, matanya bergerak menyihir. Suara tua itu membawa nada yang sedikit senang. Sedikit ragu sebelum bertanya lagi, "Sediakan juga untukku, cincin penyimpanan, tingkat rendah dengan 500 batang rumput bekuan darah, 600 bunga penumbuh tulang, 500 bunga popi, 500 buah hidup." Mendengar permintaan ini, kelopak mata Guni melonjak sedikit. Bahkan, storage ring, kelas terendah berharga sekitar 70 hingga 80 ribu dan meskipun bahan obat yang terakhir tidak terlalu langka, jumlah besar yang dibutuhkan berarti dibutuhkan tidak kurang dari 100 ribu emas untuk mempersiapkannya. Terakhir, jika kuali medis yang disebutkan oleh Ya Fei dilelang, harganya bisa sekitar 150 ribu. Semua hal ini ditambahkan, tanpa 300 ribu emas akan sulit untuk dikelola. Ya Fei juga terkejut dengan permintaan itu. Rumah lelang tidak dimiliki olehnya sendiri dan karena itu dia harus melaporkan sebagian besar keuntungan dan transaksinya ke kantor pusat. Secara pribadi menggunakan dana senilai 300 ribu bukan tidak mungkin tetapi itu pasti akan ditemukan oleh atasannya. Dengan ringan menggigit bibir merahnya dan meluangkan sedikit waktu untuk menimbang manfaat yang bisa diberikan oleh alkemis tingkat keempat, Ya Fei tersenyum ringan ketika dia berkata, "Tuan tua, semuanya akan disiapkan dalam 1 jam." "Haha, bagus." Untuk pertama kalinya di depan Ya Fei, nada tidak antusias Yao Lao yang biasanya tidak bersemangat digantikan oleh tawa senang.
Sebuah tangan cantik muncul dari bawah gaun hitam untuk mengeluarkan kartu giok biru dan meletakkannya di atas meja. Yao Lao tersenyum dan berkata, saya tidak yakin apakah uang ini cukup untuk pembelian, tetapi Anda dapat menambahkan satu set bahan Qi Gathering Pil. Mendengar apa yang dikatakan, kulit Guni sedikit berubah. Satu set bahan untuk pil pengumpul Qi. Bukankah itu akan menjadi 50.000 emas lagi? Bibir kemerahan sedikit terbuka, Yafei juga sedikit marah. Meskipun pihak lain adalah alkemis tingkat keempat, ini terlalu berlebihan. Meskipun dia marah, Yafei menyimpan perasaan ini di dalam hatinya, tidak membiarkan sedikit pun terlihat di wajahnya yang cantik dengan mengenakan ekspresi tersenyum penuh. Berpikir untuk dirinya sendiri sejenak, dia tertawa pahit di dalam hatinya. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa terkadang pengorbanan harus dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar, dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Haha, sepertinya kalian berdua salah paham. Kumpulan bahan ini bukan untuk saya sendiri, saya hanya berpikir untuk membantu dengan membuat pil pengumpul Qi untuk Anda. Membiarkan kalian berdua membayar biaya bahan seharusnya tidak terlalu banyak kan? Suara tua itu dengan dingin tertawa. Wajah yang sedikit linglung tapi masih cantik segera setelah tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, kecerdasan Yafei untuk sementara tersebar oleh kejutan yang tiba-tiba namun menyenangkan ini. Beberapa saat kemudian, Yafei akhirnya berhasil menekan wajahnya yang memerah dan tenang. Melakukan kontak mata dengan Guni yang sama gembiranya, dia dengan agak gugup menjawab dengan suara lembut, kalau begitu saya harus berterima kasih, Tuan.